seluruh umat Islam ini menjadi curiga, menjadi marah terhadap apa yang disampaikan oleh PBNU ini. Sepantasnya dan seharusnya secepatnya untuk diadakan muktamar luar biasa. Presidium Muktamar Luar Biasa juga akan mendatangi Kemenkumham Republik Indonesia untuk meminta pembekuan kepengurusan NU saat ini. Hingga kini Presidium Muktamar Luar Biasa NU masih menerima aduan dari berbagai pengurus di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Mereka akan menggelar muktamar untuk mengganti kepengurusan yang saat ini dinilai keluar dari hitoh para pendiri NU. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Orang-orang yang ngisi-ngisini yang menjadi benaluh daripada NU, orang-orang yang dipercaya duduk di atas PBNU tetapi bersifat arogan, tidak bijak, malah justru mericuh perjuangan anak bangsa, perjuangan orang-orang yang selama ini kokoh peduli terhadap kesucian nasab Nabi. Begitu kejiknya malah dipecat. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Sementara itu terdapat 4 pelanggaran yang dilakukan kepengurusan PBNU periode 2022-2027 yang diantaranya melanggar konstitusi NU, penerimaan konsesi tambang, intervensi pansus haji hingga pemecatan anggota struktural NU secara sepihak. Pelanggaran tersebut membuat situasi dan kondisi PBNU gaduh dan memecah persatuan dan kesatuan warga Nahdliyin. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang untuk ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Ini kebijakan yang sangat ngawur, kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu. Terutama ketiga orang itu, Bapak Yahya Stakut yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Silahkan nanti ya, 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak percaya silahkan disurvei. Kau silahkan, nah ini tantangan nih yang kredibel. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Yang kami tahu kegiatan NU menurun, kecil-kecilan saja Lazisnu menurun, penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus kayak kami di Malang Unisma, lalu di UNU Blitar, lalu di UNU Jepara misalnya, itu juga menurun. Kemudian kinerja ngurus sertifikat wakaf juga sangat menurun. Lalu yang kami rasakan pengkaderan di Jawa Timur juga menurun, dan yang lain-lain. Untuk secepatnya mengadakan muktamar luar biasa dan himbauan-himbauan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk mewaspadai para pejuang Terah Wali Songo itu jangan pernah ditaati. Justru kita waspada terhadap pergerakan mereka yang dengan semena-mena memecat orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang cerdas, kader-kader yang berjuang untuk mempertahankan martabat para ulama, martabat Nusantara, pribumi, dan menjaga sejarah atau membentengi akidah umat yang sekarang itu dirusak oleh doktrin-doktrin oknum-oknum Habib yang bodoh. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasab Balawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. NU itu bukan milik PB, tapi milik semua anggota jamaah Nahdliyin, baik yang kultur maupun struktur. Bagi yang dipercaya untuk duduk di atas, sangat disayangkan kalau bersikap arogan. Kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawo. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam
atau Rais Am yang